Halo teman-teman, selamat malam semua. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini aku mau bahas beberapa pertanyaan dari subscriber ya. Jawabanku ini berdasar dari pengalaman pribadi selama memelihara kura-kura sulcata. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui atau memberikan kebenaran kepada teman-teman semua. Anggap aja sekarang ini kita sharing, berbagi pengalaman dan sama-sama belajarnya ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bang, berapa jam sih sulcata itu tidur? Ini sulcata lagi tidur ya. Sama ini aku buka, nah dia lagi tidur tuh, kepalanya sama tangannya nongol. Oke, kalau kura-kura sulcata punyaku itu biasanya mereka bakal masuk ke hiding cave. Nih, hiding cave itu kardus nih, tempat dia sembunyi ya, hiding cave. Itu mereka masuk sekitar jam 5 sore. Jadi setelah mereka makan, jadwal makannya tuh sekitar jam 4 sampai setengah 5, mereka langsung masuk ke sini, ke hiding cave nih. Ini tadi aku keluarin ya. Ini mereka masih tidur, masih merem, kelopak matanya. Nah ini bangun dikit-dikit. Jadi mereka jam 5 sore masuk ke hiding cave, terus mereka bakal keluar itu pagi harinya. Biasanya mereka keluar kalau memang di luar sini ini sudah kena sinar matahari. Jadi ini kena sinar matahari biasanya bisa setengah 7, bisa jam 8 baru kena sinar matahari ya. Jadi memang tergantung kena sinarnya jam berapa itu. Jadi kalau misalkan nanti masih belum kena sinar matahari, meskipun ini sulcatanya kadang udah bangun, mereka bakal tetap di sini, nggak keluar. Kecuali kalau di area sini nanti udah ada sinar matahari, mereka bakal keluar ke sini terus berjemur. Tuh, biasanya sampai badannya telentang-telentang gitu kalau mereka berjemur ya. Tuh. Ini jam 12 malam ya. Aku memang kepingin videoin mereka tidur ngeblur ya, karena fokus ke yang besar. Nih yang besar tidurnya nyenyak banget dia, kepalanya sandaran ke kardus. Jadi kesimpulannya gini, menurutku sulcata itu tidur ketika tidak ada cahaya matahari. Mungkin sulcata tidur itu 12 jam lebih ya sehari, sekitar 15 atau sampai 18 jam lah. Jadi sulcata itu tidur sekitar 15 sampai 18 jam, dan menurutku sangat normal yaitu karena memang proses metabolisme tubuh kura-kura itu lambat. Coba mungkin teman-teman semua coba nanti cari di artikel, coba browsing atau baca-baca di beberapa artikel, atau coba cari penjelasan di YouTube ya yang lebih terpercaya. Jadi memang sebagian besar waktunya kura-kura itu dihabiskan untuk tidur. Mungkin sehari sekitar 15-18 jam atau 75% dari waktunya dalam 24 jam itu untuk tidur. Oke, gitu ya, itu jawaban pertanyaan pertama. Jadi mungkin waktu tidur kura-kura itu sekitar 15-18 jam sehari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bang, gimana sih caranya sulcata kita merasa nyaman dengan kandang yang sudah kita buat? Nah ini sebenarnya
agak susah juga ya jawab. Cuman gini teman-teman, kalau sulcata ini dia merasa aman, biasanya dia tidur itu posisinya nih, jadi tangan terus kaki, kepalanya itu dia keluar. Kalau misalkan tangan, kaki sama kepalanya itu masuk ke dalam tempurung, itu mungkin berarti dia merasa nggak aman, merasa nggak percaya sama kita, atau nggak nggak nyaman ya, merasa terancam. Lebih gampangnya sih usahakan ada hiding cave ya. Hiding cave itu jadi memang tempat persembunyian ya, kayak ini hiding cave-nya. Hiding cave-nya dari kardus itu lebih gampangnya ya, jadi harus ada hiding cave-nya agar kura-kura bisa berlindung ketika dia merasa terancam. Kemudian kura-kura ini dia suka menggali tanah, jadi memang ini sebenarnya awalnya kandangnya tuh ada di bawah sini. Nah, ada di bawah sini, terus aku kasih tanah gitu, jadi alasnya nggak pakai karpet, nggak pakai meja, jadi awalnya tuh alasnya tanah. Nah, cuman kura-kura airku, kan ada kura-kura airnya juga ya, kura-kura airku tuh mati karena dia dimakan sama tikus. Kalau kucing malah aman ya, karena kura-kura ini pergerakannya lambat, jadi kucing nggak tertarik. Lagian kan bagian tubuhnya kan keras kura-kura. Kalau kucing aman sih, apalagi kalau kucingku sendiri dia tahu kalau sesama hewan yang dipelihara ya, mungkin jadi kucing nggak mau nyerang. Ini kucing malah aman, kucing nggak mau nyerang. Cuman kalau tikus tuh yang bahaya. Jadi kura-kura darat ini dia suka menggali tanah, terus dia tidur di situ, di bekas tanah galian gitu ya. Ya mungkin kalau kena tanah ya mungkin dia merasa aman, merasa hangat, atau suhu tubuhnya lebih kejaga ya, aku juga kurang tahu. Cuman kalau di dalam kardus ini aku udah pernah nyoba pakai apa itu untuk mengukur suhu itu, dia memang suhunya lebih stabil. Jadi pas di dalam kardus ini pas hawanya dingin di luar, di dalam kardus ini dia sedikit lebih hangat. Begitu juga waktu siang ya, kalau pas di sini itu panas banget, dia di dalam kardus itu lebih dingin. Jadi menurutku memang hiding cave pakai kardus ini lebih stabil gitu ya suhunya ya. Tuh, jadi menurutku kalau memang mau ngelihat sulcata itu merasa aman nggak sama kandang yang udah kita buatkan, udah kita siapin ya coba dilihat pas tidurnya ya, dilihat pas tidurnya kepalanya sama tangannya keluar enggak. Nah, kalau keluar gini berarti dia merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Oke, terus lanjut ke pertanyaan ketiga, hiding cave perlu nggak sih bang? Nah, ini yang barusan kita bahas ya. Menurut pribadiku sih ya, hiding cave itu perlu, bukan perlu dalam artian harus ada di setiap kandang, enggak ya. Kebetulan memang untuk kandang punyaku ini butuh hiding cave. Tipe kandangnya memang harus ada hiding cave karena kan kebuka gitu pagi, kalau pagi sama siang ada sinar matahari, dia kena sinar matahari. Kalau malam dia juga kebuka, jadi kalau kena anginnya langsung ke sini, jadi hawanya dingin. Kalau di dalam kardus kan dia aman, kalau panas dia nggak kepanasan. Kalau ada angin ya dia nggak kena angin secara langsung ya kalau sembunyi di hiding cave.
Terus gini, kalau kalian baca di beberapa artikel atau nonton di beberapa channel YouTube itu banyak yang tidak menyarankan sulcata pakai hiding cave. Alasannya itu ketika ada hiding cave atau tempat persembunyian sulcata itu mereka cenderung lebih malas gerak. Dia ada di dalam hiding cave terus dan jarang keluar. Mungkin ya memang ada benernya, cuman kalau menurutku pribadi hiding cave itu penting banget, soalnya kandangku modelan begini ya, di luar kena matahari, kena dingin juga kalau malam, jadi memang sangat butuh hiding cave. Di dalam hiding cave seperti yang udah tak jelasin tadi ya, suhunya lebih stabil, itu ya intinya di situ. Kalau kalian mungkin kalian bisa coba ya, bisa coba gimana nanti antara pakai hiding cave sama enggak. Yang jelas kalau pas siang jangan sampai enggak ada hiding cave nya ya kan, kalau kandangnya model terbuka kasihan, soalnya nanti kalau terlalu kena panas dari pagi sampai sore kan kasihan ya, pastinya mereka bakal merasa kekeringan lah ya, sama kayak kita kalau misalkan harus kena panas dari pagi sampai sore, sepertinya kan juga nggak kuat juga ya, meskipun mereka tipe kura-kura gurun. Oke, itu teman-teman sedikit tentang pengalaman pribadi ya untuk rawat sulcata. Semoga hewan peliharaan yang kita sukai apapun itu selalu diberikan kesehatan dan dapat mendatangkan keberkahan buat kita semua. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Selamat malam.